Menteri Pertahanan, siapkan yang terbaik. Ini saya sampaikan terima kasih Presiden Macron, karena dulu kalau acara itu, kalau saya di Paris, saya nontonnya dari pinggir jalan. Saudara-saudara sekalian, salah satu hal yang sangat penting dalam pembahasan saya dengan Presiden Macron adalah apa yang disampaikan oleh Presiden Macron tentang kehendak Perancis untuk mendorong penyelesaian damai masalah Palestina. Sudah di berbagai tempat, di berbagai fora, saya sampaikan sikap Indonesia bahwa Indonesia memandang hanya penyelesaian two-state solution, kemerdekaan bagi bangsa Palestina merupakan satu-satunya jalan untuk mencapai perdamaian yang benar. Tapi di samping itu pun saya tegaskan bahwa kita juga harus mengakui dan menjamin hak Israel untuk berdiri sebagai negara yang berdaulat dan negara yang harus juga diperhatikan dan dijamin keamanannya. Karena itu Indonesia sudah menyampaikan begitu negara Palestina diakui oleh Israel, Indonesia siap untuk mengakui Israel dan kita siap untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Dalam pernyataan pers bersama, Joint Press Statement yang digelar setelah pertemuan bilateral, Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden Prancis Emmanuel Macron menegaskan komitmen untuk memajukan dan meningkatkan kerjasama di segala bidang. Beberapa poin penting yang disepakati antara lain, 1. Kebudayaan kedua negara yang sama-sama memiliki kebudayaan yang kuat sepakat meningkatkan kerjasama di bidang kebudayaan. 2. Industri pertahanan. Perancis diakui sebagai salah satu mitra utama Indonesia dalam industri pertahanan. 3. Keamanan kawasan. Kedua negara memperkuat komitmen dalam kerjasama keamanan kawasan. 4. Dukungan ekonomi. Presiden Macron menyatakan dukungannya agar Indonesia menjadi anggota CEPA, Comprehensive Economic Partnership Agreement, dengan Uni Eropa. 5. Energi dan keberlanjutan. Sustainability. Kerjasama akan ditingkatkan dalam hal energi dan isu-isu keberlanjutan. 6. Isu global, Gaza. Indonesia dan Prancis menyuarakan sikap yang sama untuk mendorong gencatan senjata di Gaza dan mendukung perdamaian di Timur Tengah, salah satunya melalui solusi dua negara, two-state solution. Komitmen kerjasama ini dikukuhkan melalui penandatanganan sekitar 16 nota kesepahaman, MOU, dan perjanjian lainnya. Beberapa di antaranya mencakup kerjasama dalam peningkatan kapasitas diplomatik, perlindungan bersama atas informasi tertutup, kerjasama pertahanan strategis, pertanian, kerjasama dalam mineral kritikal dan logam, kehutanan berkelanjutan, ekonomi kreatif, kebudayaan, manajemen risiko bencana, sektor transportasi, pengembangan kerjasama kuda olahraga, hingga investasi di sektor energi, termasuk pemanfaatan hidrogen antara berbagai institusi dan perusahaan dari kedua negara. Menjelang akhir kunjungan, rombongan Presiden Republik Prancis bersiap untuk meninggalkan Istana Merdeka. Dalam gestur persahabatan yang erat, Presiden Prabowo Subianto secara pribadi mengantar Presiden Emmanuel Macron hingga ke mobil yang akan membawanya meninggalkan kompleks Istana Negara. Kunjungan kenegaraan ini diharapkan dapat membuka lembaran baru dalam hubungan bilateral Indonesia dan Prancis, serta menghasilkan manfaat konkret bagi rakyat kedua negara dan kontribusi positif bagi stabilitas dan perdamaian global. Saya kira ini hal-hal yang penting yang kita sudah sampaikan. Saya harus menyampaikan bahwa keadaan hubungan antara Perancis dan Indonesia berada dalam tingkat yang sangat baik. Kemudian salah satu juga saya dapat undangan langsung dari beliau. Saya diundang sebagai tamu kehormatan dalam hari besar mereka, yaitu 14 Juli yang mereka sebut hari Bastille. Itu hari revolusi Prancis yang mulainya berdirinya Republik Prancis yang modern. Saya terima kasih undangan tersebut. Beliau juga undang kontingen dari TNI untuk ikut
dalam defile sana. Jadi Menteri Pertahanan siapkan yang terbaik. Ini saya sampaikan terima kasih Presiden Macron, karena dulu kalau acara itu, kalau saya di Paris, saya nontonnya dari pinggir jalan. Terima kasih sekarang saya bisa naik ke podium bersama Presiden pribadi. Ya. Terima kasih Presiden Macron. Kunjungan Presiden Macron ke kita bersama kawan-kawan semua. Dan saya sebetulnya mau undang Presiden Macron ke tempat saya di Hambalang. Tapi kita lihat waktunya mungkin nggak cukup. Ini alasan nanti untuk undang beliau kembali lagi ke sini dalam waktu itu. Terima kasih. Yang mulia, terima kasih.